hari. T90 nya 0,105 dibagi 0,0597, 17,59 hari. Itu untuk cara menghitung kadaluarsa. Ini perkiraan kalau suhunya disimpan pada 20 derajat dari percobaan tadi di atas. Kenapa harus dipercepat? Itu bisa memperkirakan yang tadinya membutuhkan waktu bisa 3 bulan 4 bulan, dengan percobaan ini hanya 1 bulan. Atau data yang diminta 1 tahun bisa dikerjakan hanya 3-6 bulan gitu ya. Itu tujuannya ya, regresi linear untuk penentuan dengan persamaan Arrhenius. Tuh, ada yang mau ditanyakan mengenai samaan ini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Iya. Jadi kan di awal tadi saya ngomong nggak mungkin kita menyimpan pada suhu 40 sampai 60 kan? Iya kan? Itu memboros energi, yang kedua merusak ya kan? Kecuali kalau menghangatkan ya beda. Tapi yang penyimpanan kan tidak mungkin suhu ini. Nah, kayak dibilang tadi judulnya apa? Stabilitas dipercepat ya. Jadi suhu itu mempercepat stabilitas. Yang tadi waktunya 1 bulan, 3 bulan jadi bisa 1 bulan, atau 3-6 bulan untuk 1 tahun. Jadi 1 tahun bisa dipercepat ya. Tuh ya. Kemudian ini permisalan, misalnya diinginkan 20, boleh 10 derajat. Malah lebih jauh nanti kadaluarsanya. Boleh 30 derajat, silakan saja berapa ya. Tapi dalam soal ini diinginkan 20 derajat. Kalau 20 derajat disimpan, makanya kan di kemasan selalu ditulis apa? Simpan pada suhu apa bilangnya? Dibaca nggak kalau di kemasan? Simpan pada suhu apa biasanya? Tuh. Suhu sejuk, suhu ruang, sama suhu dingin kan? Di kemasan. Suhu ruang, suhu sejuk. Kan ada suhu sejuk kan? Ada suhu dingin kan? Ya, makanya dibaca kemasannya, itu tujuannya sini. Jadi kalau 20 derajat di suhu ruang kan, atau pada suhu kondisi tertentu bisa aja diatur di AC-nya 20 derajat. Jadi untuk mendapatkan kalau disimpan pada suhu 20 derajat, itu kadaluarsanya berapa lama gitu ya. Jadi kita harus ngerti dulu K itu adalah kecepatan penguraian obat. Jadi kalau dilihat di sini makin besar suhunya makin cepat kan, makin besar harga K-nya, karena K-nya akan mempercepat gitu ya. Jadi kalau suhu 20 derajat dikembalikan lagi, pokoknya tabel di sini digunakan bahwa T-nya harus diganti ke Kelvin, dari Kelvin 1000 per T ya. Ini kenapa pakai 1000 per T? Ini adalah nanti kalau kamu belajar statistik, untuk membuat suatu regresi linear yang mendekati 1, itu selain dengan ln juga dengan seper ya. K-nya juga di ln ini ya. Ketemu persamaan regresi ini ya. Yang kuning ini belum diikut sertakan dalam persamaan regresi ini ya. Yang ini juga dicari. Jadi 20 derajat itu kalau di T-nya 29 Kelvin 293, kalau 1000 per Kelvin 3,41 dimasukkan ke persamaan ini. Jadilah ketemu K, ln K. Di sini kan ln K ya. Kita kembali lagi ke sini, ln K berarti ln K-nya minus 5,1205, berarti anti ln dari min 5,11205 adalah 0,00597. Barulah masuk ke tadi ini lagi. Tapi kita menggunakan order 1 karena tadi dari awal harus dicari dulu ordernya. Dibagi 0,0693 dibagi 0,00597, 0,105 dibagi 0,00597 untuk T setengah dan T90. Itu cerita
untuk order reaksi. Di sini ngerti? Ada yang belum ngerti? Informasi lagi besok tentang jam 7 pagi, karena saya bekerja dengan waktu. Kita tanggal 20 minggu depan itu terakhir kuliah, tidak ada waktu lagi. Tanggal 2 minggu depannya tanggal 27 sudah mulai UAS. Jadi besok adalah jam 7 pagi sampai jam 8 kuis tentang dispersi kasar. Hari Minggunya jam 7 pagi sampai jam 8 pagi kompleks ya. Kalau tidak bisa ikut kuis, ada kesempatan untuk susulan minggu depan ya, atau nanti setelah UTS, atau di setelah UAS, atau setelah UAS. Materi kuis yang hari ini akan minggu depan ya, hari Jumat. Dan sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai regresi linier? Ada lagi pertanyaan? Nanti silahkan lihat di link video di YouTube, ada ini ya materi yang seperti ini. Silahkan saja lihat linknya di pertemuan berapa tadi saya sudah